Pemirsa, kasus selebgram diselingkuhi suami dan viral di media sosial kembali terjadi. Kali ini selebgram Ari Rianti meradang panjang hingga terpaksa membongkar aib rumah tangganya ke hadapan publik. Pasalnya perbuatan Bimo Aryo Tejo suaminya sudah kelewatan. Saat Ari tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, Bimo justru berkencan dengan wanita lain. Parahnya lagi, Bimo berani membawa wanita selingkuhannya. Lalu benarkah Ari mengetahui kronologi perselingkuhan suaminya dari putra sulungnya? Kamu Pak RT hanya dipegang-pegang nah aduh ya Allah, nanti kemana-mana Pak Binal. oh, jangan kau pegang-pegang, bukan murid nak biasaan kau. Ya, karena kasihan pada ibundanya, putra sulung Ari yang berusia 14 tahun mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan ayahnya. Di satu sisi, netizen memuji tindakan anak sulung Ari. Di sisi lain, banyak yang miris karena remaja tanggung itu harus melihat isi WhatsApp ayahnya yang berisi percakapan tidak senonoh, rekaman CCTV, juga video asusila yang direkam Aryo Bimo. Bukti-bukti percakapan WhatsApp dan video asusila diduga didapat putra sulung Ari dari handphone ayahnya. Yang paling sedih tuh dari sisi anaknya sih yang aku pikirin, kayak yang nemuin bukti perselingkuhannya itu si anaknya yang umur 14 tahun ini. Dia laki-laki SMP, terus harus tahu kalau ternyata ayahnya itu selingkuh. Padahal pernikahannya udah 16 tahun kan, anaknya udah pada gede-gede. Terus aku juga baca percakapan mereka sosok ngomongin anak, kesel gak sih? Aku lebih kesel karena ngeliat dari sisi anaknya. Kasihan nanti si anaknya tuh gimana. Seorang istri yang lagi umroh, pulang umroh mendapati suaminya berselingkuh di rumahnya dan di kamar tidurnya sendiri, dan didapati perselingkuhan ini informasinya dari anaknya. Ini sangat menyedihkan, pasti perempuan itu terpukul. Buat anaknya juga sabar dan tabah. Mungkin ini udah jadi bagian dari perjalanan hidup. Suami dari Ibu Siti Seprianti ya. Ibu ini lagi umroh ke Tanah Suci dan suaminya selingkuh. Dimana selingkuhannya yang dari luar kota itu dibawa, disuruh naik kereta api ke rumahnya, dan dia selingkuhnya di kamar tidur, dimana pasangan ini biasa tidur. Wow. Menurut aku sih laki-lakinya ini, suaminya ini agak-agak kayak ada kelainan ya. Apa ada kelainan, apa over, dan cecetannya anaknya memang mengetahui. Tapi mungkin suaminya nggak punya modal. Kalau mau pergi ke hotel nggak punya modal. Jadi ditunggulah istrinya dulu pergi dari rumahnya untuk pergi kemana gitu. Nah pas pergi umroh kan lumayan tuh 2 minggu. Dipanggil lah tuh ceweknya datang. Sederet selebriti pun ikut geram membayangkan perbuatan Bimo Aryo yang melukai perasaan Ari dan anak-anaknya. Selingkuh itu kan habit, atau pasti ada sesuatu hal yang bikin jadinya selingkuh. Nah, tidak bisa membenarkan kalau selingkuh itu udah salah pastinya. Gue sendiri nauzubillah min dzalik lagi umroh, tiba-tiba pas pulang dikasih tahu sama Allah bahwa pasangan kamu tuh tidak baik atau tidak pas untuk menjadi seorang imam atau seorang istri ya. Kalau itu ada senengnya, ada pastinya patah hati banget sih. Selingkuh sih menurut aku apapun itu maksudnya masih dalam pacaran ataupun sudah menikah tetap salah sih. Kalau emang mau sama orang lain selain pasangan kamu, selesaiin dulu hubungannya, baru kamu menjalin hubungan sama orang lain. Turut sedih dengar beritanya. Kalau aku diselingkuhin udah nggak mau. Soalnya menurut aku kalau udah selingkuh itu kayak udah berkhianat ya. Ya aku harap sih semoga suaminya ini cepat bertobat sebelum kiamat. Dan cepat lo minta maaf kepada istrimu dan anakmu, dan cepat kamu keluar dari rumah itu aja sih, biar kamu gak malu banget, ya kan? Dari investigasi yang dilakukan anak sulung Ari, diketahui Bimo Aryo sudah berselingkuh sejak Agustus 2024. Bisa jadi Bimo Aryo membatalkan umroh bareng Ari, lantaran ia memang ingin bebas berkencan.
Setelah dikhianati suami di depan anaknya sendiri, apakah Ari Rianti akan memaafkan Bimo Aryo? Benarkah selebgram bernama asli Siti Septi Ariyanti itu akan menggugat cerai suaminya? إن في صدري كلاما لا أستطيع ترتيبه في الدعاء فيا رب أنت أعلم بنفسي مني فحقق ما أتمناه وأرح بالي وقلبي يا الله. Tapi nggak boleh lama-lama Mbak. Saya yakin Mbaknya kuat karena mungkin ini jawaban dari doa-doa yang lagi di umroh. Diketahui bahwa suaminya memang tidak baik dan tidak benar. Selama ini udah terlalu banyak berlaku curang sehingga puncaknya karena doanya di umroh, apapun yang ditutupi, sebaik apapun, sesempurna apapun pasti akan terbuka juga. Emang udah pacaran lama sih kalau aku lihat ini ya. Ini sudah pacaran jarak jauh, sudah pacaran lama. Tapi dia mengambil kesempatan, begitu istrinya pergi umroh, langsung dia masukin itu perempuan. Ini menurut aku sih ibunya keren banget. Ibu ini bisa sekuat ini ya. Kalau gue gue terjang itu udah gue ngamuk gitu. Yang namanya hilaf itu menurut aku nggak ada, karena perselingkuhan itu butuh effort. Kayak lu butuh ngeluarin waktu, butuh ngeluarin biaya juga, takut ketahuan juga sama pasangan aslinya, deg-degan dan lain-lain. Jadi yang namanya hilaf tuh nggak ada. Kalau udah sekali ketahuan selingkuh, udah sih mendingan udahin aja. Nah, Mbaknya harus tabah, kuat, dan saya yakin kemudian di belakangnya pasti akan dapat hal yang lebih baik, akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan mungkin akan dipertemukan dengan laki-laki yang sempurna juga. Katanya sih pernikahan itu kan nggak selamanya saling mencintai. Kalau cintanya udah pudar mungkin kan sisa komitmen ya. Nah itu tuh di pernikahan yang susah ya, menjaga komitmen sampai lama gitu kan nggak gampang gitu ya. Buat yang mau selingkuh atau sedang selingkuh jangan deh. Ingat karma itu ada. Menjaga kesetiaan saat pasangan jauh dari pelukan mungkin menjadi ujian yang sulit dihadapi oleh sebagian orang. Tapi bagi Retno Paradina, istri Zulzifilia, kesetiaan pada pasangan adalah harga mati. Zul yang divonis 18 tahun penjara akibat kasus narkoba, bahkan mempersilahkan Retno untuk menggugat cerai dan menikah lagi karena tak mau melihat ibu dari anak-anaknya itu menanggung derita yang lebih lama lantaran menunggunya bebas dari penjara. Namun Retno tak terpikirkan untuk mencari pengganti Zul karena ia memilih setia. Selama 6 tahun, Retno seolah tak pernah letih menjenguk Zul di Hotel Prodeo. Bang Jul sehat-sehat Bang Jul. Kalau aku sebulan sekali atau enggak 2 bulan sekali, tergantung kerjaan sih Mbak. Ya sering, ya 3 bulan yang lalu saya kesini. Iya, 3 bulan yang lalu mertua kesini Mama. Habis itu kita besukan Zul berapa kali Mas? 3 kali. 3 kali, ya berarti ini yang keempat kalinya. Kalau saya sih ya jangan dibanding-bandingkan kan, karena setiap orang itu punya kapasitas kesabarannya itu berbeda gitu, dan kita juga nggak tahu apa yang mereka saya ataupun Mbak Ibel itu yang sudah dilalui gitu. Jadi saya berharap orang-orang bisa menghargai keputusan seseorang untuk mau melanjutkan hidupnya yang lebih bahagia ataupun ingin menunggu suaminya gitu sampai bebas. Saya anggap sebagai menantu yang sangat luar biasa, tegar menghadapi cobaan. Terus terang, kalau saja perempuan yang lemah, boleh jadi tidak akan seperti sekarang. Karena terus terang banyak di luar sana baru beberapa bulan saja bercerai, ditinggal oleh suami karena tersandung masalah kasus. Ternyata dia langsung move on begitu. Ya itu memang persepsi pendapatnya masing-masing ya, karena memang Jula Madinah ini kan memang sudah lama juga ya. Kesetiaan Dina juga kan ya, termasuk lagu yang sekarang dirilis dan launching hari ini, lagu yang memang setia walau di samping ibu ini memang kebetulan memang lagu lama sekali gitu loh. Dan alhamdulillah hari ini rilis, dan ya buat saya ini kesetiaan itu memang mahal ya gitu loh.
Sebagai suami, Zul bersyukur memiliki istri setia seperti Retno. Zul merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan kepercayaan sang istri hingga nasibnya harus berakhir di balik jeruji besi. Andai waktu bisa diulang, Zul ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya dengan uang halal yang didapatnya dari dunia musik. Pertimbangan ekonomi juga ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ekonomi keluarga saya juga ya, kalau lagunya Bumiang insya Allah ada royalti kan lumayan bisa buat tambah-tambah keluarga. Selama ini kan saya di dalam cuma diberi kesempatan oleh beliau ini untuk bisa ngamen, dan dari ngamen itu menghibur warga keluarga kunjungan itu bisa dapat, tapi ya itu cuma bisa buat saya sendiri, minimal saya nggak merepotkan keluarga di luar sana. Kak Zul itu orangnya family man banget kan, jadi kayak dia tuh benar-benar menyesal, apalagi anaknya kan ditinggal waktu masih kecil gitu, jadi ya penyesalan itu sering ada. Sudah terkenal dan mapan, tapi Zul tidak puas mengejar kesenangan dunia hingga ia tergiur menjadi crazy rich dengan menjadi pengedar narkoba. Fakta di persidangan membuktikan Zul menjadi anak buah gembong narkoba kelas kakap. Akan tetapi, itu adalah kisah kelam yang sudah Zul tutup rapat-rapat. Sekarang ia hanya ingin melakukan apa yang diridhoi istri, orang tua, dan Tuhan yang Maha Memberi. Sebenarnya waktu awal-awal saya memang di sini orang udah pada tahu ya kalau saya memang musisi. Tapi awal-awal memang saya merasa sudah ada semacam putus asa di situ, gitu lah. Nggak mau lagi main musik. Sampai-sampai saya minta kepada Pak Rangga, saya mengundurkan diri, Pak, saya ingin jadi tamping ini aja, tamping dapur, bantu-bantu ya, bikin makanan atau masuk ke santri. Kebetulan di sini ada pembinaan religius. Tapi Pak Rangga nggak mengizinkan. Beliau bilang, kami membutuhkan kamu untuk seni musik ini, jadi kamu nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah Kak Zul, melihat Kak Zul yang begitu semangat, saya dan mertua tentu sangat senang sekali ya, karena sebenarnya Kak Zul sebelum-sebelumnya sempat kayak udah ngomongin band gitu kan, cuma karena dorongan orang tua, dorongan teman-teman juga, saya pun seperti itu, jadi Kak Zul bisa kembali bersemangat lagi. Kalau masalah ekonomi memang terus terang, walaupun kami selaku orang tua Zul hidup pas-pasan, tapi kalau ada kelebihan sedikit kami selalu transferkan untuk biaya anak-anaknya. Ya, kebetulan saya pensiunan guru, jadi masih ada samping sedikit. itu ada usaha-usaha warung-warung, jadi kalau ada kelebihan sedikit saya transferkan mereka. Jika tak mendapatkan keringanan hukuman atau remisi, Zul baru akan bebas pada tahun 2037 mendatang. Jika saat ini usia Zul 43 tahun, maka tahun 2037 nanti, usia pelantun lagu Aishiteru itu sudah 55 tahun. Tak mau usia produktifnya sia-sia di penjara, Zul pun berkarya di balik tembok derita. Zul bersyukur Kalapas Gunung Sindur mengizinkannya berkarya di dalam penjara. Bersama musisi obot sahabatnya, Zul ingin sharing derita hidupnya di penjara melalui sebuah lagu. Lalu benarkah lagu itu diciptakan oleh Retno, istrinya? Beberapa hari ini saya sebenarnya nggak nyenyak tidurnya, deg-degan gitu, karena ternyata berkat beliau-beliau ini, alhamdulillah saya bisa launching di sini, karena memang saya sebagai warga binaan itu di dalam kan memang sangat terbatas sekali. Pihak lapas lah sebenarnya yang betul-betul memberikan dukungan dan memberikan jalan kepada saya di sini. Gitu. Sekarang ini tahun ke-6 kalau nggak salah. Jadi kalau saya sendiri sih yang menghargai prosesnya adalah kita dari susah, kita jadi, terus kita jatuh lagi, dan alhamdulillah Jul dalam masa tahanan, karena potensinya Jul tuh luar biasa sekali, dan alhamdulillah didukung oleh Pak Kalapas, alhamdulillah terima kasih, luar biasa. Baik, jadi memang saya lihat Bang Jul ini selain punya potensi, pidananya juga lama. Artinya apa? Artinya bahwa dengan menjalani pidana yang lama, tanpa ada kreativitas, tanpa ada pengembangan potensi diri, dikhawatirkan
Bang Jul ini stres, depresi, ya kan? Nah dari situlah saya berpikir kenapa potensi yang dimiliki oleh Bang Jul ini tidak kita kembangkan.